Para siswa, kita ketemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk materi teks prosedur. Kali ini kita akan masuk pada menganalisis struktur dan kebahasan teks prosedur. Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, setelah pembelajaran ini diharapkan siswa mampu mengungkapkan kembali struktur teks prosedur. Kemudian yang kedua, para siswa mampu mengungkapkan unsur kebahasaan teks prosedur. Nah, itu tujuan yang akan dicapai, dan itu merupakan indikator keberhasilan kompetensi kalian. Catatan bahwa indikator 1 itu nanti ada tagihan berupa kuis, dan indikator yang kedua itu tagihannya adalah tugas. Baik, kita mulai saja. Struktur teks. Bagian pertama, di situ ada tujuan, yakni maksud yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini merupakan susunan tata cara untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa struktur teks prosedur kompleks itu memiliki bagian-bagian judul, pendahuluan, bahan, dan atau alat, serta langkah-langkah. Struktur teks yang pertama itu merupakan struktur teks prosedur mengerjakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan struktur teks yang kedua itu merupakan struktur teks prosedur pembuatan sesuatu. Jadi ini adalah petunjuk membuat sesuatu, di mana dalam membuat sesuatu pasti ada bahan-bahan atau mungkin juga alat-alat yang dipakai. Kita masuk pada indikator yang pertama, mengungkapkan kembali struktur teks prosedur. Berbagai struktur teks bisa kita lihat. Yang pertama, nih, bagian-bagiannya ada tujuan, langkah-langkah atau petunjuk, dan penegasan ulang. Kemudian struktur yang lain, bagian-bagiannya judul, tujuan, alat dan bahan, serta langkah-langkah. Masih ada yang lainnya? Masih dong. Yakni struktur teks prosedur kompleks. Nah, ini strukturnya teks prosedur kompleks. Jadi di sini ada bagian umum ya, yang berisi tujuan. Kemudian ada langkah-langkah. Nah, dari langkah-langkah ini, langkah umum awal, dilanjutkan ada tujuan-tujuan khusus. Kemudian dari tujuan khusus 1 mempunyai langkah-langkah sendiri. Tujuan khusus 2, tujuan yang kedua mempunyai langkah sendiri. Kemudian tujuan yang ketiga ini juga mempunyai langkah sendiri. Kemudian baru diakhiri dengan langkah-langkah umum terakhir. Perlu dicatat bahwasanya struktur teks prosedur kompleks ini mempunyai banyak tujuan dan juga mempunyai banyak langkah. Namanya juga kompleks. Selanjutnya bisa dilihat di sini struktur teks prosedur mulai dari langkah-langkah menyalakan komputer. Jadi strukturnya struktur teks prosedur mengoperasikan komputer.
Dimulai dari langkah-langkah menyalakan komputer. Kemudian setelah komputer nyala, di sini akan dijelaskan, disuruh atau diperintahkan untuk memilih program yang akan digunakan. Misalnya program pertama, program Microsoft Word. Program ini pasti mempunyai langkah-langkah mengoperasikan tersendiri. Kemudian setelah selesai mengoperasikan, selesai dijelaskan, maka ada petunjuk untuk keluar dari Microsoft Word. Kemudian bisa saja menjelaskan untuk program yang lain, Microsoft Excel misalnya. Ini juga dijelaskan nanti langkah-langkah mengoperasikan Microsoft Excel. Setelah penjelasan selesai, tentu saja diarahkan untuk keluar dari Microsoft Excel. Ada langkahnya juga. Kemudian masuk ke program yang lain. Nah, program lain ini juga mempunyai langkah mengoperasikan tersendiri, ya. Setelah selesai menjelaskan, kemudian keluar dari program. Nah, begitu seterusnya dan sampai pada langkah-langkah terakhir, yaitu mematikan atau memadamkan komputer. Nah, bagaimana? Struktur yang manakah itu dan mengapa? Termasuk struktur teks prosedur kompleks. Mengapa demikian? Karena ada banyak tujuan dan ada banyak langkah-langkah. Nah, sekarang kegiatan membaca teks prosedur. Silahkan buka bukunya, ya. Di dalam buku ada teks prosedur. Bacalah teks prosedur berjudul Kiat Menata Rambut. Pada slide ini juga nanti disampaikan. Di buku terletak di halaman 18, buku paket bahasa Indonesia tentunya. Pahami dan cermati betul, ya, ketika membaca teks, ya, agar nanti ketika mengungkapkan struktur teks prosedur dan juga mengungkapkan unsur kebahasaan teks prosedur, kalian bisa baik dan benar. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, ke teksnya, kiat menata rambut pendek. Ini bagian apa? Bagian judul. Selanjutnya kita lihat paragraf pertama. Dalam paragraf pertama ini tentu saja merupakan pengantar atau pendahuluan yang akan masuk pada apa yang ingin dibicarakan, yaitu mengenai tujuan pembicaraan ini untuk apa. Sini ada kalimat, ada beberapa langkah dan cara yang harus kamu lakukan untuk merawat rambut pendek dengan baik, yaitu sebagai berikut. Berarti di sini merupakan pernyataan umum, ya, yang berisi tujuan. Bagian apa? Jadi paragraf 1 merupakan bagian pernyataan umum. Mengapa? Karena berisi tujuan dari teks, yaitu memberitahukan cara menata rambut. Selanjutnya masuk pada bagian selanjutnya, ya. Kita lihat di sini teksnya. Kita lihat angka 1. Ada petunjuk 1. Keringkan dengan handuk. Nah, kalimatnya merupakan kalimat perintah. Dilihat dari kalimatnya, kalian sudah tahu ya bagian apa di sini. Kemudian ada lagi keringkan lagi. Keringkan lagi. Nah, itu mengeringkan rambut dengan handuk. Bagian apa?
bagian tahapan-tahapan. Ini merupakan masuk tahap pertama. Masih ada tahap yang lain tentunya. Jadi paragraf kedua adalah bagian tahapan atau langkah-langkah yang menandai, yaitu kalimat imperatif atau kalimat perintah. Apa kalimatnya? Keringkan dengan handuk. Masuk ke bagian selanjutnya. Masih ingat ya yang tadi? Kemudian baca dan perhatikan 3 paragraf berikut. Ada 3 paragraf lagi, tandai nomor 2, 3 dan 4. Yang kedua di sini ada gunakan produk styling. Ada kata gunakan, merupakan perintah. Ada lagi digunakan gunakan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, blow dry dari akar rambut terlebih dahulu. Dilihat dari kalimatnya, merupakan kalimat perintah. Kemudian lagi ada gunakan sisir dengan ukuran yang benar, karena sikat yang lebih besar akan memberikan sedikit kurva ke gaya rambut blow rambut. Kemudian bagian keempat di sini ada kalimat tambahkan kesan bervolume atau terisi penuh. Kemudian kembangkan. Nah, itu semua menandai adanya kalimat-kalimat perintah. Baik ya, sudah cukup jelas. Kalian bisa menyimpulkan bagian apa ini. Paragraf ketiga bernomor 2. Bagian apa? Paragraf keempat bernomor 3. Dan paragraf kelima bernomor 4. Simpulkan ya, bagian apa itu. Baik, sekian penjelasan mengenai mengungkapkan struktur teks kebahasaan, teks prosedur. Terima kasih atas perhatian, dan sampai ketemu pada pembahasan indikator mengungkapkan struktur kebahasaan teks prosedur. Bye-bye.